Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi dengan kami berdua, Koe dan Bang Alfian Zainal. Malam ini pembahasan kita masalah COVID yang belum turun juga di Kepri. Apa masalahnya lagi nih teman-teman? Kita lihat di Kepri semakin hari semakin meningkat, dan di Tanjung Pinang tadi juga ada jumlah data baru, tambahan baru di Batam juga, dan terakhir kemarin juga sempat heboh, ajudan wali kota juga positif COVID-19. Nah, Bang Alfian, gimana nih Bang, Abang melihat di Kepri sendiri kasus COVID terus bertambah? Iya, ini sedih kita ya. Nah, di saat setelah landai, kemudian naik lagi. Tanjung Pinang dalam 2 hari ada 26 kasus. 26 kasus Tanjung Pinang dalam 2 hari. Ya, di Batam kemudian 7. Di Batam kasus, 7. Dan Bintan ada juga tambahan 2 hari lagi. Batam Bintan tambah 2. Tambah 2 kasus lagi. Jadi ini cukup menyedihkan kita karena kalau di Pinang itu lebih banyak memang masih seputar ASN yang banyaknya. ASN. Ya, cuman di Batam ini banyak, dalam beberapa hari terakhir ini saya lihat bukan orang perkantoran tapi swasta. Ada ibu rumah tangga, ada pekerja swasta gitu kan. Jadi artinya bahwa COVID ini masih menyebar di tengah masyarakat. Kalau di Tanjung Pinang karakteristiknya kan tracingnya lebih mudah karena ASN kemudian tinggal ditelusuri keluarganya, ini segala macam. Nah, ini kalau swasta ini gimana? Nah, agak ini susah, yang, Bang. Ya, masyarakat ini yang agak susah karena men-tracing klasternya ini agak ribet. Jadi ini tim surveillance memang harus kerja keras ya dari gugus tugas ini untuk mencari untuk menghentikan menelusuri semua pasien dan kontak terdekat dari pasien tersebut. Nah, ini yang kemudian yang dari tes swab massal kemarin ini yang di Tanjung Pinang ya, itu yang totalnya di 1434 orang yang di swab. Ya, 1996 sudah keluar hasil swabnya. Dari hasil itu berapa orang yang positif, Bang? Nah, ya ini sebagian sudah diumumkan sebelumnya. Memang klaster dari ASN ini cukup banyak, dan sekarang masih menunggu 338 lagi yang mudah-mudahan 338 orang lagi yang masih menunggu hasil swab dari BTK LPP Kota Batam. Ya, ini yang mudah-mudahan bisa cepat berlalu. Kalau enggak ya sedih juga ini. Ya, semakin bertambah semakin hari karena ini merembet ke banyak hal sekali merembet, terutama kalau seandainya di daerah kita masih tinggi hasil swab, ya orang takut masuk Batam gitu. Dan terakhir nasional juga Presiden juga sudah vaksin juga, Bang, ya kemarin. Saya lihat. Cuman belum ada hasil juga. Cuman yang kabar baiknya teman-teman, Rusia sudah vaksin, Bang. Sudah menemukan vaksin. Tapi WHO sendiri masih bermasalah dengan WHO. Karena mereka itu kan klaim ya. Klaim itu biasa, itu bisnis lah. Ya, karena dia juga cari partner, kayak Indonesia kan partnernya dengan perusahaan China gitu kan, dengan Brazil juga gitu, Sinovac ya. Kemudian ya Rusia juga mungkin ya cari partner juga, karena mereka kan juga nanti kan kalau vaksin itu jadi kan mereka akan jual. Iya, dan akan tersebar di seluruh dunia. Iya. Nah, itu mereka akan jual. Jadi masih klaim, tapi sudah didaftarkan ke WHO. Tapi sejauh ini, Bang, bagaimana, Bang? Yang disuntik vaksin itu gejalanya sama dia gimana? Sejauh ini yang pengalaman di Indonesia, alhamdulillah aman-aman saja. Aman-aman saja. Belum ada yang mengeluh. Dari pemantauan juga masih jalan lancar, dan Pak Erick Thohir kan sudah menargetkan bahwa vaksin ini akan mulai kita produksi tahun 2021. Oh, berarti tahun depan ya? Tahun depan, ya mudah-mudahan tahun depan selesai vaksinnya dan diproduksi, karena itu diproduksi dalam negeri ya. Jadi walaupun kerjasama dengan perusahaan China, tapi diproduksi oleh Bio Farma. Ya, BUMN. Dan semoga lah vaksin yang kemarin disuntikan ke beberapa orang di Indonesia, relawan Indonesia bisa
bermanfaat Ya, orangnya bagi Indonesia dan membuat tentunya akan menumbuhkan lagi perekonomian, Bang. Iya pasti, karena itu yang faktor COVID ini memang harus harus menjadi perhatian serius ini, karena memang dampak langsungnya sangat besar terhadap ekonomi. Orang nggak bisa untuk bekerja, ya turis nggak mungkin datang kalau seandainya Batam ini masih Masih ada yang terpapar corona. Iya. Nah ini yang harus kita waspadai ke depan. Nah yang kedua juga saya pikir pemerintah daerah kita masih ragu-ragu untuk menerapkan aturan tegas soal protokol kesehatan ini. Iya, kemarin juga kan ada instruksi presiden. Sampai Iya. sekarang di Batam sendiri belum ada kejelasan nih, Bang. Belum ada. Turunannya gimana? Apakah diperdakan atau Kalau perda nggak mungkin. surat edaran atau segala macam kan Kalau nggak ada kejelasan juga, Bang. Ya perda itu terlalu lama. Perda itu terlalu lama karena harus proses pembahasan dulu di DPR ya. Lalu menunggu sampai Ya minimal adanya surat edaran lah, Bang, supaya masyarakat sendiri kan kita tahu nih, masyarakat sendiri Ya mestinya kan memang di beberapa daerah sudah ada perwaku. Ya. Di Pekanbaru juga sudah ada. Ya, Jadi sudah berlaku. Orang yang melanggar dikasih rompi malahan. Rompi. Oh, yang merah itu ya? Iya, rompi merah. Melanggar. Melanggar gitu kan. Artinya bahwa meskipun hukumannya itu tidak berat, tetapi harus ada efek jera gitu kan. Iya. Dulu sebenarnya awal-awal dulu polisi sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak pakai masker disuruh push up di Iya. Fitness Center Iya. misalnya kan. Itu bagus mendidik gitu kan. Cuman kan belum ada aturan Nah, dari karena kita belum ada aturan dari pemerintah ya semuanya masih ngambang. ya, karena masyarakat merasa mereka lebih pintar. Nah. Padahal itu yang diomongin bagus ya kan, Bang? Ya. Nah, ini menurut saya pemerintah daerah harus kita dorong untuk cepatnya untuk membuat ya tergantung daerah masing-masing ya. Karena di Kepri ini nggak mungkin, sepertinya agak sulit gubernur yang menerapkan aturan itu. Tapi bisa juga, ya tergantung gubernur lah. Apakah membuat pergub Ya. atau perwako di di wali kabupaten kota daerah Batam, masing-masing ya. kemudian perbuk di kabupaten lain kota. gitu kan. Dan saya pikir semua orang pasti setuju. Sebagian besar orang setuju kalau seandainya ini harus diberi sanksi gitu. Ya karena ketakutan kita juga gimana, Bang? Begini, Bang, ketika kita di jalan atau di pasar lah misalnya melihat orang tidak pakai masker, kita kan risih nih, Bang. Iya. Nah, kita mau negur, kita nggak punya Iya, nggak itu. punya power. Makanya gitu kan, sebenarnya polisi juga ketika operasi selegi kan juga masker salah satu yang Iya. diberikan perhatian gitu kan. Tetapi kan baru peringatan. Nah, ini karena itu memang harus di beberapa daerah sudah mulai berani, ada yang hukum denda, ada yang hukum sosial, disuruh bersihkan jalan gitu kan. Iya. Artinya hukumannya bisa macam-macam gitu. Jadi yang penting itu adalah ayo kita ya pemerintah harus serius untuk hal ini, memikirkan hal ini bahwa ini harus dihentikan. Ya caranya memang begitu, harus mendisiplinkan semua orang gitu. Harus memang diperketat semuanya ya, Bang. Iya, termasuk juga ya karena begini, sebagian besar sebenarnya pelaku usaha misalnya sudah berusaha untuk melakukan hal yang sama, misalnya rumah makan, mall, kita sudah lihat gitu kan. Tetapi di sebagian besar di jalanan, di pasar-pasar itu masih kelihatan orang belum gitu belum patuh lah Nah, dengan protokol kesehatan, iya. belum sadar diri. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa virus ini tidak cuma berbahaya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Kalau dirinya sendiri yang kena, yang nggak pakai masker lah, entah. Ya kan Cuma rata-rata orang berpikir seperti itu. Iya. Oh saya mana-mana aja, jadi sakit-sakit lah katanya kan. Cuma kan mereka nggak tahu juga ketakutan orang dengan dia nggak pakai masker. Nah itulah yang kita harapkan ya, harus ada aturan yang tegas gitu. Jangan kita lagi pelin-pelan lagi gitu kan. Artinya bahwa ini begini, masukan dari semua stakeholder saya pikir ya setuju mereka aturan yang ditegakkan kayak Polda. Kira-kira apa nih, Bang, yang membuat pemerintah daerah nih masih lambat mengeluarkan peraturan kepada masyarakatnya? Ya itu yang belum kita kemarin jawaban Pak Rudi harus dibahas dulu di tim gugus tugas sama Muspida. Sejauh mana pembahasannya? Ketika pembahasan ini ditunda-tunda terus, nah ini contohnya, Bang, korban semakin banyak. Iya. Yang positif semakin banyak di Kota Batam sendiri ataupun di Tanjung Pinang, di Kepri lah. Gubernur juga kan kita butuh ketugasan gubernur juga, wali kota atau bupati untuk memberikan peraturan. Ya. Tapi sejauh ini masih belum ada, teman-teman. Ya.
suara teman-teman mungkin juga nanti diperlukan, atau kita harus turun ke jalan. Kan nggak mungkin juga zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman COVID ini turun ke jalan gimana? Iya. Ini semua serba repot dalam kondisi begini gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat adalah ya, peraturan baru, ya, sanksi sosial lah ya bang. Ya kita harap juga DPRD dorong juga lah, DPRD dorong juga pemerintah itu cepat lebih itu gitu kan, lebih membuat ketegasan soal ini gitu. Karena ini menyangkut orang banyak, dan menyangkut wilayah kita. Karena sampai kapan kalau seandainya kita masih ada kasus satu aja setiap hari itu, orang nggak bakalan mengizinkan warganya ke Indonesia, ke Batam. Itu pasti itu. orang Singapura, Malaysia mereka sangat gitu kan, rentan, sangat ketakutan sekali memang. Nah ini yang mudah-mudahan yang kita dorong pemerintah supaya untuk ini jadi PR lah bagi pemerintah supaya cepat. Jelas kan instruksi presiden sudah jelas. Iya, sudah ada. Bahwasanya jelas bikin peraturan ke daerah, berikan sanksi sosial bagi mereka yang melanggar. Cuma kok lambat kali lah. Nanti marah-marah lagi presidennya. Nanti presiden telepon Pak Wako atau Pak Gop, "Woi, cepat keluarin." Enggak enak juga kan. HL nanti di tribun. Oke teman-teman, bukannya kita merendahkan pemerintah, cuman kita juga pengen agar Batam, Kepri tetap aman, cepat keluar peraturan, semakin cepat semakin bagus, jangan sampai ada lagi korban, ya kan bang? Ya betul. Ya itulah tadi pembahasan kami, bang. Ada yang tambah lagi bang? Ya itu saja mungkin untuk malam ini. Ya mudah-mudahan yang kita juga ingatkan sekali lagi, pesan-pesan kita ya, selalu jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan ini jangan lupa pakai masker. Oke, pakai masker. Kita di kantor pakai masker. Oke, Tribunias, terima kasih yang sudah menonton kami. Saya cek dulu nih bang. Oh, dari Papua bang, Leo Seketeles. Oh, terima kasih bro. Ronevi, terima kasih sudah menonton. Dan akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat.